berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa dari jam 9 sampai 10 kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Sidoarjo. Kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat bersama dengan Dr. Linda Megasari S. Beliau ini aktif bertugas di Puskesmas Taman. Oke, kita sudah bersama dengan beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dr. Linda Megasari. Selamat pagi. Oke, kabarnya bagaimana Ibu Linda? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, saya Ilham dari Suara Sidoarjo. Baik. Pagi hari ini kita berbicara tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Nah, ini sebelum kita breakdown terkait varian vaksinasi, kemudian efektivitas vaksinasi, saya ingin tahu sejauh ini program vaksinasi untuk Sidoarjo sendiri ini kira-kira sudah mencapai berapa atau menyasar sudah berapa orang kira-kira, Bu Linda? Oke. Kalau datanya sendiri itu mungkin dari Dinas Kesehatan Kota yang lebih detail ya. Dan angkanya, kalau saya belum tahu pasti. Kalau dari kami sendiri dari Puskesmas Taman itu kita sudah menyasar sampai angka 6.000 sampai 8.000 sasaran untuk wilayah kerja Puskesmas kita 15 desa. Seperti itu. Oke, jadi untuk wilayah Taman ini sudah menyasar 6 sampai 8.000 orang ya? Iya. Oke, ini sudah tercover semua atau masih akan ada lagi? Wah, masih akan ada lagi karena kan terkendalanya kita itu kan pertama vaksinnya kan tidak terus-terusan ada, vaksinnya kan bertahap datangnya juga. Jadinya kan kita jadi tidak bisa maksimal juga, tenaganya juga kan sekarang karena pandeminya naik lagi, nakesnya juga banyak yang terpapar. Gitu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan. Kalau dari Puskesmas sendiri kita sudah berjalan mobile vaksin ke desa-desa. Kita targetkan 300 sampai 400 per hari untuk masyarakat umum. Yang diharapkan herd immunity-nya semoga cepat tercapai di Kabupaten Sidoarjo. Oke. Dari Kabupaten Sidoarjo juga kemarin sudah Bapak Bupati sudah melakukan massal untuk santri, untuk itu sampai 10.000 sasarannya sehari. Iya, oke. Jadi skala ribuan ya sudah ya, bukan ratusan tapi bukan ratusan lagi kalau sudah puluhan ribu. Baik. Nah, ini kan kita mengenal vaksin COVID-19 itu banyak sekali kan, Mbak ya. Ada AstraZeneca ya atau apalah. Itu apa vaksinnya macam-macam. Ini mungkin bisa dijelaskan apa saja sih vaksin-vaksin yang apa harus kita ketahui dan disarankan pada masyarakat itu jenis vaksin yang seperti apa. Kemudian juga dosisnya apakah sama harus 2 kali atau bahkan 3 kali atau bagaimana? Silakan. Kalau untuk jenis vaksinnya yang masuk ke Indonesia itu yang sekarang ini ada Sinovac, Sinovac untuk gotong royong, AstraZeneca, sama yang akan masuk ini ada Moderna. Nah, untuk vaksin Sinovac dan Sinovac itu hampir sama, dia produksi dari Cina, isinya virus inaktif. Virus inaktif ini adalah virus yang mati, bukan virus yang hidup tapi dilemahkan.
tapi virus mati. Mm-mm. Jadi kalau kita vaksin itu diharapkan antibodi kita mengenali jenis spesifik vaksin itu. Jadi antibodi terbentuk dan bisa dilawan sama antibodi kita ketika virusnya masuk ke dalam tubuh. Untuk vaksin yang AstraZeneca ini dia menanamkan DNA virus COVID-nya itu ke dalam virus adenovirus. Nah, jadi DNA virus COVID itu ditanam di virus yang namanya adenovirus. Adenovirus ini dia virus yang baik, tidak jahat, dan tidak menimbulkan gejala. Iya, terus ditanam di situ, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Terus ketika masuk, adenovirus itu dilawan sama antibodi kita, terus DNA-nya itu dikenali, DNA virus COVID itu dikenali, akhirnya membentuk antibodi. Jadi kalau sudah terpapar COVID, ada virus masuk COVID, kita juga bisa melawan. Yang terakhir ini yang Moderna ini dia dari mRNA. Nah, kalau mRNA ini dia platform baru di dunia, jadi baru ada. Nah, ini kita nanti kita lihat, kan ini baru masuk untuk dosis ketiga nakes. Kalau sekarang ini untuk masyarakat umum itu cukup hanya 2 dosis dulu. Sinovac itu dosis 1 dan dosis 2, dengan Sinovac dan Sinovac itu dosis 1 dan dosis 2-nya intervalnya 28 hari. Kalau AstraZeneca dosis 1 dan dosis 2-nya itu intervalnya 12 minggu. Untuk Moderna ini untuk dosis ketiga nakes dulu, karena kita cuma dapat 4 juta dosis dari Amerika ya kalau nggak salah kemarin. Gitu. Oke, jadi untuk masyarakat ini Sinovac dan Sinovac ya tadi ya Mbak? Iya, sama AstraZeneca. Sama AstraZeneca. Kalau Sinovac itu untuk gotong royong. Yeah. Oke, cukup 2 kali saja ya Mbak ya kalau pemberian vaksinnya ya? Oke, tapi untuk yang di Puskesmas Taman sendiri ini sudah ke berapa kali ya vaksinasinya? Sudah kedua atau baru pertama atau? Sudah kedua kita. Oh iya. Sudah jalan. Hampir semua puskesmas di Sidoarjo sudah menjalankan dosis 1 dan dosis 2 dan sudah berapa putaran, sudah berkali-kali putaran. Gitu. Dari pertama kan prioritas nakes sudah jalan di bulan Januari, dilanjutkan pelayan publik di awal-awal Maret April itu, lalu selanjutnya prioritas ketiga masyarakat rentan, lansia, pralansia, dan akhirnya sekarang masyarakat umum di bulan Juni ini. Oke, berarti sasaran pertama sudah dilakukan ya Mbak ya. Kemudian baru pada masyarakat umum ini kan sasaran yang terakhir kalau nggak salah ya kan? Iya. Oke. Terakhir. Iya, dokter. Saya ingin tahu juga nih ya, kalau tadi sempat dijelaskan peran dari atau fungsi dari vaksin Sinovac, kemudian seperti itu apabila kalau kita misalnya terpapar itu dengan vaksin itu ada yang melawan ya berarti ya, tadi kan sempat dibilang begitu ya. Nah ini kalau misalnya ada orang yang sudah divaksin tapi tetap bisa terpapar. Nah, bagaimana ini efektivitas dari vaksin itu sendiri seperti apa? Kalau ngomongin efektivitas itu, kalau kita kan vaksinnya masih baru ya. Vaksin baru ini dia itu masih tahap uji fase 1, fase 2, fase 3. Nah, untuk fase 3 ini dia baru keluar efikasi. Efikasi itu kemampuan menurunkan resiko untuk pada kelompok populasi, dia itu menurunkan resiko untuk tidak terkena yang dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksin itu menurunkan sampai 65% untuk yang Sinovac, 63,5% gitu. Jadi kalau misalnya kok ada yang sudah vaksin kok masih kena, ada 2 kemungkinan. Dia yang pertama kenanya itu sebelum vaksin. Karena sebelum vaksin itu dia ada masa inkubasi. Jadi ketika kita dimasukin virus COVID, gejala itu nggak langsung muncul. Ada masa inkubasi, ada masa jendela. Nah, masa inkubasi ini 3-5 hari. Nah, pada saat itu mungkin kita langsung tidak ada gejala, lalu divaksin. Gitu. Nah, setelah vaksin baru muncul gejalanya karena sudah melewati 5-7 hari. Atau setelah vaksin itu dia kalau untuk vaksin Sinovac pada saat kita menerima dosis pertama antibodi itu nggak langsung keluar itu, yang keluar itu setelah hari ke-7 imunitas baru dipanggilin, ini nih ada virus, ada DNA virus inaktif ini,
dikenalin sama antibodi. Setelah itu hari ke-14 baru antibodinya itu lebih banyak lagi. Hari ke-28 kita dapat dosis yang kedua, itu antibodi mulai maksimal gitu. Setelah itu lebih maksimal lagi dan bertahan antibodi dalam tubuh. Bisa jadi ketika kita sudah dapat vaksin yang pertama, kita lepas masker, tidak menerapkan 5M itu, menjaga jarak. Jadi kita terpapar saat antibodi kita belum terbentuk maksimal seperti itu. Oke, baik. Nah, ini selain vaksinasi juga yang ditekankan ini adalah tentang imun atau kekebalan atau daya tahan tubuh mungkin ya, seperti itu. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu Dokter, kira-kira jika disandingkan antara imun dengan vaksin, itu kira-kira ini kan kalau bisa memang saling bersinergi ya, karena upaya utamanya adalah untuk mencegah kita tidak terpapar COVID-19. Tetapi kalau misalnya memang ini dijadikan satu, kira-kira yang lebih berperan utama imun atau vaksin ya sebenarnya untuk menangkal agar kita tidak terpapar COVID-19 ini? Atau dua-duanya atau bagaimana? Jadi kalau ngomongin imun, kekebalan ya, dengan vaksin itu saling seiringan ya, berjalan lurus ya. Kalau vaksin sendiri adalah kan dia produk biologis, bisa antigen, antivirus yang dilemahkan, bisa lewat mRNA, bisa DNA virusnya, itu kita buat dijadi vaksin. Kalau vaksinasi adalah proses pemberiannya. Vaksinasi diberikan ke tubuh kita namanya vaksinasi. Kalau imunisasi adalah proses di mana vaksinasi itu menyebabkan imun kita itu terbentuk, kekebalan kita itu terbentuk gitu. Sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi itu gitu. Sebenarnya imunisasi ini kan sudah kita kenal sejak lama ya. Iya. Dari anak-anak itu sudah kita kenal. Dari sampai pekan imunisasi nasional yang wajib ada sampai umur 9 bulan ada imunisasi wajib. Gitu. Tapi untuk orang dewasa itu yang baru di cover sama pemerintah itu cuma 2, tetanus sama satu lagi ya. Itu. Polio mungkin? Iya, bukan polio untuk anak-anak. Oh iya. Nggih, gitu. Jadi COVID itu kalau misalnya untuk yang diharapkan dari vaksinasi ini kan dia terbentuk imunisasi tanpa sakit. Jadi kita mendapatkan kita mendapatkan kekebalan itu ada 2 cara. Yang didapat sama yang alamiah. Kalau alamiah itu kita ada 2 juga, aktif sama aktif sama pasif. Kalau aktif itu kita sakit dulu baru dapat imunnya, dapat kekebalan tubuhnya. Kalau pasif itu melalui ibu sama janinnya lewat plasenta. Gitu. Kalau antibodi yang kita dapat itu bisa melalui yang didapat itu ada 2 juga, aktif dengan cara vaksinasi. Yang kedua dari antibodi yang langsung sudah didapat dengan plasma konvalesen itu pada untuk menderita COVID yang berat gitu. Jadi kalau kita ada pilihan mau dapat imunitas kekebalan tubuh tuh lewat sakit dulu, apa vaksin yang mendingan lebih vaksin aja kan gitu kan. Karena dengan vaksin itu tanpa sakit kita sudah punya antibodi. Dibandingkan kalau sakit kita mau herd immunity, kalau sakit dulu kan kayak sekarang fasilitas kesehatan penuh, oksigen susah dicari, PPKM akhirnya ke ekonomi sosial juga dampaknya kan tidak, itu untuk sakit dulu lebih baik ya vaksin. Pentingnya vaksin adalah kita dapat antibodi, dapat imunitas kekebalan tanpa harus sakit seperti itu. Oke, baik. Iya, dokter, kalau pemberian vaksin ini kan menyasar pada masyarakat yang terakhir gitu ya. Apakah ini juga menyasar ada kategori tertentu, misalnya masyarakat tadi kan yang paling utama adalah lansia ya, yang usia di atas 60 atau berapa tahun lah begitu. Tapi kalau untuk mereka yang usia produktif atau anak-anak, apakah ini juga termasuk atau bagaimana? Iya, anak-anak itu vaksinnya kan ini baru dicoba pada orang dewasa, pada usia 18 tahun ke atas di dunia. Karena pembuatan vaksin itu kan lama sebenarnya. Kalau untuk pembuatan vaksin model lama itu dia butuh 2-7 tahun untuk preklinik aja. 5-10 tahun untuk fase klinik. Kita coba ke hewan, kita coba ke manusia sampai mengeluarkan efikasi. Angka efikasi itu seberapa efektif, seberapa kuat untuk
menjadi kekebalan tubuh kita, membuat kekebalan tubuh, menimbulkan antibodi seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak ini masih dalam percobaan, di dunia lagi mencoba. Sekarang untuk Sinovac sudah keluar hasil penelitiannya dari Cina, bisa dipakai untuk anak-anak 12 sampai 17 tahun. Moderna juga sudah ada jurnalnya. Pfizer yang bisa dipakai umur 2 sampai 5 tahun, tapi kan belum masuk ke Indonesia. Masih banyak vaksin platform-platform lain yang belum masih menguji untuk anak-anak gitu. Karena kan butuh waktu juga untuk melihat keamanannya seperti apa. Saya tidak melihat antibodinya aja, tapi keamanannya juga untuk anak-anak seperti apa. Semuanya akan tersasar, insya Allah ya, kalau itu semuanya jadi sasaran kita dari anak-anak sampai besar, karena semuanya juga rawan, lansia, anak-anak, bayi, balita gitu. Iya, kenapa saya tanyakan anak-anak, karena kan ini usia sekolah ya, karena bagaimanapun juga anak-anak butuh PTM, pembelajaran tatap muka, di mana kita juga harus dibekali dengan kondisi tubuh yang sehat. Satu di antaranya adalah dengan vaksin tadi, ya kan? Gitu ya dokter ya? Oke, baik. Saya juga ingin tahu nih dokter, kira-kira kalau misalnya bagi mereka yang belum divaksin atau mereka yang sudah divaksin, itu ada hal-hal apa saja ya yang harus kita perhatikan gitu? Agar kita juga, maksudnya yang belum tervaksin ini kan juga mungkin karena masih belum beruntung dapat vaksin, tentunya juga hati-hati ya kan? Terus yang sudah divaksin ini juga sama, meskipun juga divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, tapi apakah hanya sebatas itu saja? Mungkin ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Ya, kalau untuk yang vaksin, yang sudah vaksin, karena vaksin itu kan punya efektivitas itu ketika sudah ada di dunia, di populasi lebih luas, sudah diterapkan. Terus lihat seberapa besar sih dia bisa menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan angka tidak tertular COVID akibat vaksinnya. Itu kan masih berjalan terus sampai sekarang, belum muncul. Kalau efikasi untuk Sinovac sendiri kan 63,5%, artinya dia bisa menurunkan dari yang 100% terkena, jadi tinggal 65% aja, maksudnya 65% dia punya kekebalan tubuh, gitu. 30%-nya itu dia bisa terkena, 30%. Artinya tetap harus 5M, protokol kesehatan tetap harus dijalankan, karena nggak ada vaksin satupun sampai sekarang yang bisa melindungi kita, membuat kita kebal 100%. Tetap harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, satu lagi menghindari makan bersama, gitu. Tetap walaupun kita sudah vaksin, yang belum dapat vaksin juga seperti itu. Karena kita kan belum, untuk mengakhiri pandemi ini kan banyak banget hoax, sikap masyarakatnya sendiri yang nggak menerima, masih nggak percaya adanya COVID, deteksi deteksi COVID-nya juga sekarang masih mahal. Untuk PCR aja sekali PCR 800 sampai 900 ribu, itu juga kan masih susah disasar sama masyarakat ya. Pemberian vaksinnya juga masih bertahap. Mutasinya sekarang juga tantangan terbesar kita adalah mutasi ya. COVID-nya sudah mutasi, yang jadi varian Delta, akhirnya dia menularkannya lebih cepat. Yang kemarin itu cuma kita menularkan bisa sampai 2-3 orang aja, sekarang sampai 5 sampai 8 orang sekali menularkan gitu. Dan sampai sekarang juga obatnya belum ada. Jadi untuk menangani pandemi ini, vaksin itu sebuah harapan baru kan. Makanya penting banget kalau ada kesempatan vaksin ya vaksin gitu untuk menyelesaikan pandemi ini. Selain itu kita juga nggak bisa berhenti dengan 6M itu, protokol kesehatannya. Karena semua vaksin di dunia ini yang dari awal sampai akhir nggak ada yang melindungi kita 100%. Baik, iya dokter, pada saat pemberian vaksin itu kan dalam keadaan meskipun ada syarat-syarat tertentu, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ketika divaksin itu mungkin ya si pasien itu dalam kondisi yang kurang fit dan sebagainya, sehingga ketika divaksin itu ada efek sampingnya, ya kan? Nah, ini bisa dijelaskan kira-kira memang ada atau enggak sih sebenarnya efek samping dari vaksin itu sendiri, dan kalau ada itu bentuknya apa saja dan solusinya seperti apa? Iya.
Kalau untuk efek samping dari vaksinnya sendiri itu, menurut penelitian itu cuma ringan aja, nggak ada yang berat, ada yang ringan. Seperti kemang di tempat suntikan, terus ada juga yang bengkak, terus bisa juga panas, greges, sakit kepala, gitu. Biasanya itu membaik 1 sampai 2 hari aja, gitu. Nanti kalau misalnya itu bengkak di tempat suntikannya, kemang bisa dikompres pakai es batu gitu. Kalau misalnya timbul panas, greges, nggak usah bingung, bisa minum paracetamol, nggak usah takut minum obat seperti itu. Nanti membaik 1 sampai 2 hari. Kalau 3 hari kok tidak ada perbaikan, masih sama, mungkin bisa berobat ke fasilitas terdekat atau ke tempat vaksin yang pertama kali dia dapat. Gitu. Oke, jadi nggak usah panik sebenarnya ya. Nggak usah panik ya. Misalnya Karena tadi. memang vaksin itu kan menanamkan antigen, virus di dalam tubuh. Jadi respon tubuh kan pasti ada gitu. Iya. Kita nggak tahu respon tubuh orang yang satu sama yang lain kan beda. Ada yang nggak kenapa-napa, ada yang timbul. Nah gitu. Tapi insya Allah untuk yang vaksin itu harus benar-benar fit karena kita juga lakukan screening pada saat pemberian vaksin. Iya. Kita periksa suhunya, kita periksa tensinya, gitu. Ditanyakan apakah hari ini kondisinya sehat. Kalau misalnya masih panas, lebih dari 37,5 aja kita nggak berikan, ditunda dulu. Gitu. Dijadwalkan ulang. Iya, baik. Apakah pemberian vaksin ini juga diberikan pada mereka yang punya riwayat-riwayat penyakit tertentu gitu? Ada semacam kayak bahwa memang yang begini jangan dulu deh, atau yang ini yang seperti apa? Oh ini boleh. Tadi kan istilahnya screening gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang punya penyakit-penyakit bawaan gitu gimana, Dok? Iya. Jadi untuk penyakit-penyakit bawaan, ya untuk screening sekarang yang tertuang dari form screening pengendalian penyakit menular dari Permenkes ya nomor 0206/2804/2021 itu yang terbaru ada 7 pertanyaan form screening. Jadi untuk riwayat alergi terhadap vaksin itu kita tidak berikan atau diberikan tapi dengan pengawasan yang lebih ketat di rumah sakit, nggak bisa di vaskes yang kecil seperti puskesmas atau klinik gitu. Sedang hamil juga kita tunda dulu. Kalau ada penyakit autoimun juga kita untuk penyakit-penyakit autoimun, jantung, kelainan darah, defisiensi imun, penyakit-penyakit kelainan darah, hemofili, talasemia itu dengan persetujuan dokter yang merawat. Jadi kalau pasien-pasien yang jantung berat, sesak nafas gitu kan ada dokter yang merawat. Penyakit autoimun juga ada dokter yang merawat. Kita minta rekomendasinya dulu. Kalau misalnya direkomendasikan ini autoimunnya terkontrol, lupusnya tidak apa-apa, sudah terkendali, kelainan darahnya misalnya tidak apa-apa menurut dokter spesialis, ya kita berikan dengan pengawasan yang lebih ketat seperti itu. Oke, baik dokter. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada pagi hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya silakan ya, pertanyaan seputar vaksinasi COVID-19. Nah, kira-kira apa yang saat ini masih mengganjal gitu ya, masih ragu-ragu untuk divaksin. Kenapa ragu-ragu? Nah, boleh ditanyakan, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang menyertai ketika kita divaksin dan sebagainya. Nah, silakan Anda bisa interaktif di 031 896 1514 atau melalui WhatsApp di 0811 309 1009. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya.
Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rokok opo gitu, rokok putihan. Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV
movie favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 082142256646 082142256646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali obrolan kita atau bincang-bincang kita, bincang-bincang kesehatan ya, tentang pentingnya vaksinasi bagi masyarakat bersama dengan Ibu Dr. Linda Megasari dari Puskesmas Taman ya untuk pagi hari ini. Dan Ibu Linda, halo? Oke, Ibu Linda masih bersama kami? Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Iya. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu Dokter, yang bisa langsung nanti direspon ya. Biar lebih gampang, satu-satu langsung respon ya Bu ya. Ini ada sekitar 5 pertanyaan. Yang pertama dari 2 pertanyaan ini dari Twitter. Yang pertama dari @gandariuntara. Bu, dalam proses vaksinasi yang bukan warga Sidoarjo, apakah harus mengurus surat domisili ya? Karena kok sering dilempar ke RT atau kelurahan terkait dengan masalah pendaftaran. Bagaimana ini, dokter? Silakan. Ya, untuk kalau di Puskesmas Taman sendiri, untuk wilayah kerja kita, itu memang harus melampirkan KTP. Tapi kalau misalnya dia domisili wilayah kerja kita, melampirkan keterangan domisili.
surat kabar domisili dari RT RW. Seperti itu. Ya. Jadi kita prioritas pertama adalah warga Sidoarjo dulu. Kita warga Sidoarjo dan yang berdomisili di Sidoarjo. Kita tidak mempersulit kalau misalnya memang itu wilayah kerja kita. Kalau memang ada surat domisili, KTP manapun kita terima. Seperti itu. Oke, baik. Di sini cukup RT RW aja menerangkan kalau memang berdomisili di situ. Oke. Ya, mudah-mudahan untuk Gandari Untara jelas ya, memang diperlukan ini ya. Baik. Kemudian yang kedua dari @sensan1212, mohon diberi penjelasan ketika pendaftaran vaksinasi ini sering dapat infonya dari puskesmas, tapi kenapa dalam sehari kok selalu penuh gitu? Sehari sudah full, jadi nggak bisa daftar gitu loh, mungkin ya semacam itu. Kemudian saya sambung lagi ya Bu ya dengan pertanyaan selanjutnya dari Danu yang ada di Semambung. Apa benar nggak sih Bu kalau misalnya habis divaksin, jika tidak demam itu berarti vaksinnya gagal? Silakan. Yang pertama dulu ya tadi ya, kuota mungkin ya. Iya, kuota. Yang pertama, kita itu vaksinnya bertahap datangnya. Gitu. Kita sih maunya melayani semua warga Sidoarjo, kita layani. Misalnya dalam waktu beberapa hari sudah semua herd immunity tercapai. Tapi kan baik lagi, vaksin ini datangnya bertahap, dari Kemenkes juga datang ke Indonesia juga nggak langsung semua penduduk Indonesia dapat vaksinnya, bertahap pelan-pelan, jadi makanya ada kuota. Nah, kuota ini antusias masyarakat ini sudah luar biasa. Jadi sudah daftar, kan berbagai macam cara pendaftarannya. Ada yang melalui link, ada yang datang ke puskesmas langsung untuk mendaftar. Nah, ini antusias warga itu sudah luar biasa. Jadi ya memang kalau misalnya agak telat sedikit ya sudah nggak kebagian gitu. Karena kan kuotanya kan tidak, maksudnya berbanding lurus dengan warga, misalnya kayak warga Taman kan hampir 30.000. Kuotanya kita cuma 400, kita bagi per desa. 300 sampai 400 per hari. Kita bagi satu desa itu. Nah, satu desa itu kan bisa sampai 1.000, ada yang berapa ribu, kan itu nggak ada berapa persennya, makanya kenapa cepat habis kuotanya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang kedua tadi dari Danu Semambung. Oh iya, kalau panas, demam, apa nggak bereaksi gitu ya. Sebenarnya gini, respon tubuh kan beda-beda orang-orangnya. Kalau misalnya kalau Sinovac ini kebanyakan itu tidak bergejala apa-apa gitu. Tapi kan ada yang imunitas orang itu yang makanya gejalanya itu hanya beberapa aja, berapa persen dari orang yang tervaksin Sinovac itu muncul gejala ringan seperti demam atau panas, pusing, tadi yang dijelaskan sama iklan dari Kemenkes ya, gitu. Artinya tetap terbentuk antibodinya ketika sudah masuk antigen ke dalam tubuh kita, dikenali sama sel T, memori, terus dilanjutkan sel B, terus dilanjutkan sama IgM, IgG yang akan mengenali kalau ada virus yang masuk. Itu sebenarnya sudah terbentuk. Tapi balik lagi kan, respon tubuh itu nggak sama-sama semua orang. Kebanyakan gejala ringan itu cuma 0,1 sampai 1% aja dari pemberian KIPI-nya itu cuma segitu aja. Jadi memang bukan berarti nggak terbentuk, tetap terbentuk. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian dua pertanyaan selanjutnya ini dari Indah yang ada di Buduran. Secara medis, apa sih resikonya jika kita tidak mendapatkan vaksin atau sudah mendapatkan vaksin? Kemudian dari Herman yang ada di Porong, bagaimana akibatnya jika pada dosis kedua tidak diberi vaksin? Dan apa dampaknya jika diberikan dosis vaksin yang berlebihan? Mungkin kalau yang kedua ini, ya entah kemana kan pasti ada sebab gitu ya, sehingga mungkin tidak sempat mengikuti atau apa. Nah, ini bagaimana ini dokter, silakan. Kalau untuk yang kedua ya, untuk dosis yang kedua nggak bisa didapatkan, itu kenapa penyebabnya? Harus 2 dosis. Akibatnya, jika tidak. Akibatnya itu antibodi yang muncul tidak maksimal gitu. Jadi pada dosis pertama itu kita cuma manggilin aja nih, antibodi ini ada virus ini nih, nanti dikenalin ya gitu. Baru ada sel T, sel B aja, belum sampai IgG. Jadi umpamanya tuh kita masukkan antigen ya, virus COVID.
baru dikenalin sama polsek aja nih. Polsek ini nangkep ada nih, ciri-cirinya begini nih, ada virusnya ciri-cirinya begini, ada mahkotanya, ada ini gitu kan. Baru sampai polsek aja kalau dosis pertama. Oh iya kita buat ya, nanti kalau ada ini polisi ini mengenali ya, nanti dilawan ya. Tapi kalau misalnya virusnya datang gerudukan, antibodinya baru sampai polsek aja, belum sampai ke membuat Densus 88. Ibaratnya dosis kedua itu seperti membuat Densus 88, lebih hidup lagi, lebih kuat lagi, gitu. Nah, kalau Densus 88 ini nggak sampai terbentuk yang ke dosis keduanya, nanti kalau dia digeruduk virus yang lebih banyak, nah itu bakal kalah, jadinya nggak maksimal antibodinya, gitu. Oke, nah ini dampak jika diberikan dosis yang berlebihan, kira-kira apa ini? Apakah memang berdampak atau bagaimana? Untuk dosis, insya Allah karena kita sudah ada panduannya dari Kemenkes, itu 0,5 mg, itu pasti 0,5 mg untuk semuanya. Karena kita kan sudah ada pelatihan vaksinator sebelum pemberian COVID. Jadi tidak ada dosis yang maksimum lebih. Karena kita pasti mengukur 0,5 mili gitu. Insya Allah sudah sesuai sama dosisnya. Jadi kalau ada efek samping yang insya Allah teman-teman di lapangan semuanya sudah tahu kalau dosisnya 0,5 dan tidak akan memberikan dosis yang lebih. Karena kita juga pakai multidos, 1 vial untuk 10 orang, jadi itu pasti pas 0,5 gitu. Oke. Baik, kemudian yang tadi ini secara medis apa sih resikonya jika kita tidak mendapatkan vaksin atau sudah mendapat vaksin? Ini tadi sempat disinggung tapi mungkin bisa diulang lagi. Oh nggih. Jadi kenapa sih kok apa resikonya? Resikonya kalau nggak jadi kita lebih rentan terkena vaksin. Kita jadinya 100% bisa terkena vaksin, yaitu terkena virusnya ya, sakit. Kalau divaksin kita menurun 30%, cuma 30% kita bisa terkena vaksinnya gitu. Kalaupun sakitnya nanti kalau misalnya sudah vaksin itu dia nggak, menurut penelitian itu gejalanya itu tidak sampai berat gitu, mencegah angka kesakitan dan angka kematian. Selain kita mencegah tidak kena COVID-nya, ketika kita sakit pun gejalanya cuma ringan aja, nggak sampai berat seperti itu. Jadi tidak perlu perawatan di rumah sakit seperti kalau sudah vaksin. Gitu. Oke, iya Bu Dokter kembali. Saya juga ingin menanyakan sih sebenarnya berapa lama sih vaksin COVID-19 ini bekerja dan memproteksi dalam diri kita itu? Kadang-kadang kan rasa penasaran itu pengen muncul gitu. Kira-kira ya seberapa kuat ya proteksinya, kemudian berapa lama kayak gitu-gitu. Ya, kalau itu masih kita belum ada yang mempublis ya, penelitian masih jalan terus. Jadi belum ada yang bilang, satu jurnal belum ada yang bilang berapa lama ini bisa bertahan di dalam tubuh kita. Tapi para ahli itu memperkirakan katanya sekitar 9 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Jadinya ya makanya butuh nanti tapi kan itu masih penelitian, masih pakar para ahli yang bilang, belum ada penelitiannya karena kita kan masih terus jalan penelitiannya gitu. Oke. Terkait dengan tingkat keamanan sendiri atau safety dari vaksinasi itu bagaimana dokter? Mungkin bisa juga disampaikan. Ya, untuk vaksin insya Allah aman, halal ya, sudah dijelaskan sama banyak pakar kalau vaksin Sinovac, Sinovac yang kita berikan itu bukan, kita tidak membahayakan, yang dipilih adalah yang aman untuk dipakai, apalagi sudah lewat BPOM, sudah diteliti lagi ketika masuk, sudah melalui BPOM, sudah dikaji sama ITAGI, bagian imunisasi, itu para ahli, dan itu sudah diuji ternyata untuk aman, tidak membahayakan, seperti itu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ibu, saya sampaikan ya, sebentar, dari Ibu Ira yang ada di Trosobo. Sebenarnya efek samping apa sih yang paling sering ditemukan ketika kita setelah divaksin itu? Ya. Oke, silakan Ibu. Efek samping yang paling sering kita temukan, kalau saat setelah vaksin kan kita nggak langsung pulang kan, kita ada observasi. Jadi setelah disuntik, kita tunggu sasarannya untuk diobservasi. Selama ini alhamdulillah tidak ada keluhan
banyaknya pulang sehat. Jadi selama 15 menit itu enggak ada keluhan, tidak ada efek samping apa-apa. Mereka datang sehat, ya pulang juga sehat selama kita pelayanan sampai saat ini gitu. Tapi untuk efek sampingnya itu muncul ketika sore hari atau besoknya itu lebih banyak demam atau kemeng di bagian sakit di tempat suntikan. Gitu. Ada juga itu yang biasa ya, ringan aja, pusing gitu. Dan bisa diatasi semuanya, tidak perlu berobat, tidak sampai telepon ke nomor yang ada di kartu vaksin itu, mereka sudah sembuh sendiri. Biasanya besoknya sudah enakan, sudah bisa aktivitas gitu. Oke, baik. Iya, dokter, sebenarnya kalau pemberian vaksin ini saya juga ingin tanya, kira-kira untuk mereka yang seperti ibu hamil, mereka yang kena diabetes atau hipertensi, ini apa ada catatan khusus begitu? Tadi kan melalui proses screening ya, apakah juga ibu hamil ini termasuk yang nggak boleh atau gimana? Kalau ibu hamil ini kita sudah ada pemberitahuan ya, sudah ada surat edaran dari Kemenkes, sudah bisa diberikan vaksin kalau dia manfaatnya lebih besar dari kerugiannya. Jadi ibu hamil kan termasuk yang rentan ya, tertular. Tapi ada syarat dan ketentuannya gitu. Syaratnya apa? Ya minimal 12 minggu, maksimal itu 33 minggu. Nah itu harus dokter spesialis obgynnya, spesialis kandungannya yang menentukan gitu. Vaksin apa enggak gitu. Jadi manfaatnya lebih besar enggak untuk diberikan vaksin ini gitu. Kalau misalnya memang rentan sekali, sekitarnya banyak yang positif, banyak keluarganya atau dia punya hamil dengan diabetes atau dengan preeklamsi, dengan darah tinggi gitu, mungkin kan butuh proteksi kan, karena rentan sekali, mungkin ya pertimbangan dokter obgyn, nanti dokter kandungan yang memberikan, tapi sudah bisa diberikan dengan pertimbangan dokter kandungan. Untuk penyakit hipertensi, selama dia terkontrol, minum obat rutin, tensinya di bawah 180, diastolnya kurang dari 110, itu bisa diberikan vaksin. Untuk diabetes juga bisa divaksin selama tidak ada infeksi akut, seperti luka di kaki, terkontrol juga minum obatnya, tidak lagi lemes, itu bisa divaksin selama kondisinya masih fit gitu. Oke, baik. Ya dokter, kalau boleh saya tahu, sebelum divaksin itu kan tentunya kita diharapkan agar kondisi badan atau tubuh kita itu fit gitu kan. Tapi kalau misalnya kan ada orang tuh yang biasanya atau terbiasa mengkonsumsi obat-obat ya, kayak saya nggak tahu deh, kayak suplemen atau vitamin atau obat-obatan apa begitu. Nah, kira-kira kalau misalnya sebelum divaksin itu boleh nggak mengkonsumsi obat-obat itu atau dihentikan dulu sementara atau bagaimana? Untuk pemberian vaksin ini obat rutin harus diminum. Seperti kayak obat darah tinggi itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau vitamin juga nggak apa-apa diminum vitaminnya gitu, sehari sekali gitu. Cuma untuk obat-obatan yang misalnya yang sekiranya misalnya bisa di stop dulu, kayak obat lagi nggak sakit apa-apa gitu, terus habis itu lagi minum obat apa itu yang nggak penting untuk itu, ya nggak usah diminum gitu. Oke, yang penting obat rutin harus tetap diminum. Kayak obat hipertensi, diabetes itu nggak boleh dihentikan gara-gara vaksin terus diberhentikan, nanti malah darah tinggi gitu. Oke. Kalau nggak apa-apa, masih bisa diminum juga. Jadi kalau misalnya memang obat ini tidak terlalu berdampak begitu ya, atau bisa menjadi kebiasaan yang harus diminum sebelum divaksin, nggak ada masalah ya, dokter ya, nggak ada masalah ya. Oke, baik, yang terakhir dokter, kira-kira apa ada nggak tanda-tanda kalau misalnya vaksin kita ini sudah berhasil, dalam arti kan kita divaksin nih, kan kadang-kadang kita agak ragu-ragu gitu. Apakah vaksin kita ini sudah bekerja secara optimal ya dalam tubuh kita atau bagaimana ya? Nah, mungkin ada tanda-tanda atau apa ciri-cirinya gitu? Nah, kalau tanda-tanda ini susah ya. Kalau tanda-tanda kan gejala kan maksudnya tidak spesifik untuk mengukur ya. Dia bisa muncul bisa enggak kan, kayak efek samping juga bisa muncul bisa enggak, tergantung respon tubuhnya masing-masing. Untuk memastikan dia terbentuk apa enggak, ya bisa cek antibodinya gitu, kuantitatif cek antibodi gitu. Cek kuantitatif antibodi itu ke laboratorium, kita lihat antibodinya kita sudah terbentuk apa enggak. Itu biasanya 28 hari pasca penyuntikan vaksin yang kedua gitu, lebih
maksimal, dilihatnya lebih jelas. Oke. Tapi untuk yang tanda dan gejala itu kan itu spesifik ya, subjektif. Orang bisa ngerasa bisa enggak, jadi kita nggak bisa menjadikan tolak ukur terbentuk apa enggak gitu. Oke, jadi agak susah untuk melihat tanda-tanda mungkin secara mungkin tubuh jadi berwarna biru atau apa. Enggak seperti itu ya. Semua orang bisa ngerasainnya sama gitu. Oke. Iya, dokter. Terakhir yang ingin disampaikan imbauan atau pesan atau apa, silakan. Ya. Kalau ada kesempatan vaksin, silakan vaksin karena vaksinnya aman, efektif. Tapi tetap jangan lupa setelah vaksin juga jangan lupa 5M-nya, 6M sekarang. Karena vaksinnya yang kita terima bukan berarti bisa melindungi kita 100%. Seperti itu. Vaksin ini penting untuk menghentikan salah satu harapan untuk berhenti dari pandemi ini. Oke, baik dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi ya, juga tentunya masukan-masukan yang bermanfaat untuk kita, dan ini mudah-mudahan juga bisa membuat kita masyarakat yang belum vaksin agar rame-rame gitu ya, nggak usah ragu-ragu untuk mengikuti vaksinasi gitu. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.